Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali di program tamu kita tentunya untuk podcast JLC TV, dan kali ini kita langsung ada di Taman Ismail Marzuki, tempat langsungkannya pagelaran Akitirem Sandiwara Kolosal Tradisi Betawi. Tentunya pimpinan produksi Bambang Kelik dan manajemen Gustono dan Dr. Edi Sukardi, dan yang pastinya dengan the one and only ya, sutradaranya ada Bang Tutur Denes. Maaf kalau salah penyebutan, Denes apa Denes? Tutur Denas. Tutur Denas gitu ya. Denas. Selamat bergabung Bang Tutur. Alhamdulillah. Di tamu kita ini. Baik. Ini kan kita cerita tentang pagelaran ataupun Sandiwara Kolosal Tradisi Betawi Akitirem. Berapa lama persiapannya sehingga malam ini sudah dilangsungkan pagelarannya? Ya. Kalau kita ngelihat dari proses dari awal sampai dengan di penghujung pertunjukan ini, itu kita prosesnya ada sekitar 2 bulan. Dengan setiap minggu kita pertemuan, latihan, ya, di mana kita memberdayakan para remaja kita, ya, masyarakat luas, karena ini sangat penting sekali sejarah orang-orang Jakarta tentang Akitirem. Tujuannya agar supaya tidak kabur di kemudian hari. Bahkan yang saya khawatirkan adalah takut menjadi dongengan belaka, bahkan hilang. Jadi 2 bulan kita menggarapnya sembari memberikan pengetahuan-pengetahuan ya berdasarkan literatur, cerita, toponimi dan segala macam. Berapa banyak seniman yang terlibat ini? Semua para talent kru itu sekitar kurang lebih ada 250 sampai 300 orang. Oke. Semuanya terlibat, dan hari ini berapa lama pertunjukannya tadi? Pertunjukannya itu tadi kita ada sekitar 2 jam. 2 jam yang ya lumayan sih. Mudah-mudahan tidak membosankan. Akitirem, tokoh sentralnya gitu. Ya, Akitirem. Kenapa memilih Akitirem? Ya. Akitirem ini kalau kita mencoba menelisik lewat jalur dongengan, dia adalah seorang penghulu. Penghulu dari masyarakat di Jawa Barat. Artinya pemimpin untuk kerajaan pada 0 Masehi. Oke, baik. Berarti settingnya 0 Masehi tadi ya? 0 Masehi. Karena menurut cerita dan sedikit sekelumit sejarah dari naskah Wangsakerta, bahwa Akitirem memiliki putri bernama Pohaci Larasati. Atau orang Banten atau orang Baduy bilang, orang Jawa Barat bilang Pohaci Sanghyang Sri, atau orang Jawa bilang Dewi Sri. Oke, baik. Dewi Sri kalau tidak salah Dewi Padi atau? Iya. Oke, baik. Nah, ini dikawinkan oleh Akitirem kepada Dewa Warman, yang menurut cerita Dewa Warman telah membantu Akitirem dalam menangani pemberontakan dan kerusuhan yang menimpa Jawa Barat, terutama para pedagang-pedagang yang tanda kutip nakal, tidak mau membayar pajak, ya, tidak mau ada bea cukai segala macam. Maka Akitirem lah yang harus menuntaskan itu, dibantu Dewa Warman. Karena menurut cerita seperti itu, dan dimenangkan oleh Dewa Warman. Sehingga Dewa Warman diangkat oleh Akitirem menjadi Raja Salaka Nagara. Itu akhir ceritanya. Akhir ceritanya. Oke, baik. Bang Tutur sempat nyebut bahwa berdasarkan cerita gitu. Kalau secara tersurat, Akitirem ini apakah terarsip dalam buku atau gimana sih sebenarnya? Ya. Nama Akitirem itu cuma tersebut di kisah para raja-raja atau naskah Wangsakerta yang ditulis itu pada abad ke-11-an begitu ya. Sementara Akitirem itu kan kejadian 0 Masehi. Karena kalau kita rangkai dari cerita dari 0 Masehi, kemudian naik Salaka Nagara 2 Masehi, kemudian masuk Tarumanagara 4 Masehi. Kan seperti itu. Nah, saya mengatakan bahwa Akitirem ini cikal bakalnya raja-raja Nusantara. Iya kan, artinya dari mulai Tarumanagara
muncul kerajaan-kerajaan Mataram kuno, kerajaan Sunda lama, Pajajaran, Pasundan, sampai kepada munculnya kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa seperti Majapahit, Sriwijaya, itu dari Akitiram. Nah, ini maksud saya untayan mutiara, kalau saya untayan mutiara, yang memang kita harus tahu sejarah raja-raja yang ada di dalam cerita kita. Karena memang ini kurang kuat ketika ini masih masuk di dalam Wangsakerta. Karena artefak-artefak itu belum ditemukan, hanya sebatas toponimi, penamaan terhadap masyarakat. Misalnya. Sumbernya jadi selama ini gimana, Bang Tutur? Sumber saya melihat bahwa di Jakarta saja itu ada Kali Tirem di depan Pertamina. Ada Sungai Tirem di Warakas. Ada Kali Tirem juga di Condet. Iya, baik. Artinya sungai-sungai ini adalah jalur-jalur utama yang dipakai oleh Akitiram atau pasukan atau kerajaan Akitiram untuk transportasi. Karena kita tahu bahwa transportasi saat itu bukan darat ya. Air. Artinya yang tertinggal masih bisa kita lihat, dengar sampai sekarang. Sampai sekarang, karena itu penamaan toponimi dari masyarakat. Nah, sebagai seorang sutradara nih, 250 sampai 300 gitu pemain. Kemudian kisah yang bukan bercerita tentang Masehi gitu, bahkan di non Masehi muncul. Bagaimana seorang Bang Tutur Denes ini memvisualisasikannya dalam panggung 2 jam gitu? Tantangan utamanya seperti apa gitu? Tantangan utamanya adalah bagaimana menyambungkan antara peristiwa awal sampai kepada peristiwa akhir yang dibungkus dengan tari-tarian, musik, dan sedikit cerita yang saya coba ambil dari sana-sini saya kutip, meskipun itu cerita itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan, masih belum bisa dibilang punya nilai sejarah. Karena memang baru cuma ucapan, baru cerita, karena belum ada artefaknya, ya kan. Tetapi kalau saya mengutip dari beberapa riwayat tanah Arabian, penulis-penulis Arab itu bahkan itu ada yang mengatakan hadis doib bahwa Rasulullah pernah bertemu atau memanggil seorang raja dari tanah Hindi. Ya, Hindi itu bukan Hindu. Hindi itu Hindia. Indonesia dong berarti ya? Indonesia Nusantara, karena Belanda pun mengatakan untuk Indonesia Nusantara Hindia, Hindia Belanda. Ya, sementara sana Hindustan, kita Hindia, Hindi. Rasulullah pernah memanggil seorang raja yang berumur waktu itu sudah 650 tahun. Raja itu bergelar Sri Baduga Malik Al-Hind. Al-Hind. Dan itu dituliskan, diriwayatkan 2 sampai 3 orang periwayat. Bagi saya, meskipun itu katanya doif, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi ketika 1 atau 2 orang yang berbicara, bisa kemungkinan agak kuat. Pernah tertutur dari bukan pelaku sejarah, tapi orang yang menceritakan sejarah. Seperti itu. Sri Baduga itu sebutan atau sambatan buat raja-raja memang di tanah Jawa Barat. Ini berbicara tentang sejarah, apalagi sesuatu yang tadi disebutkan bahwa mungkin secara tertulis agak sukar mencarinya, artefak dan sebagainya. Ide awalnya gimana sih, Bang, bisa ketemu? Saya pengen angkat Akitiram inilah untuk dipentaskan. Ide awalnya adalah ketika saya harus mencoba menelusuri sejarah bangsa kita. Para raja-raja besar kita. Hulunya di mana? Penghujungnya. Ketika kita dihadapkan dengan misalnya
satu bangunan yang sangat luar biasa, Gunung Padang. Oke, baik. 380 ribu tahun yang lalu sebelum Masehi, itu sudah berdiri. Bahkan sampai sekarang pun peneliti tidak mampu untuk memikirkannya ini bagaimana. Kalau ribuan tahun sebelum Masehi orang Nusantara sudah bisa membuat itu, apalagi di nol Masehi, sudah lebih cerdas pasti orang-orangnya. Ribuan tahun sebelum Masehi sudah cerdas. Nol Masehi masa nggak cerdas? Seperti itu. Nah, saya melihat di sini ada yang terputus, ada yang terpotong, bahkan ada yang sengaja dihilangkan. Karena memang ketika sebuah bangsa ingin dilemahkan, ingin dikuasai, dijajah, harus dihilangkan sejarahnya. Untold story gitu ya, untold story gitu kan. Nah, dari situlah saya miris. Sekarang bagaimana caranya para ilmuwan kita, sejarawan kita mengangkat ini, dicari tulisan-tulisan, ya, baik tulisan dari Cina, negeri Cina, Arab dan segala macam. Artinya memang kerja keras kita lah untuk mencari sampai Akitirem siapa. Sementara kita pun tidak tahu Akitirem itu siapa, nama aslinya. Baik. Kan begitu. Betul. Ada yang mengatakan Aki Jangkung. Baik. Banyak julukan. Bahkan Akitirem itu lebih dahsyatnya dibilang sama orang adalah dia Mbah Priuk. Ini luar biasa. Ada juga mengatakan tentang itu. Mbah Priuk, sementara kita tahu Mbah Priuk itu adalah seorang, kalau saya bilang seorang pedagang, ya, orang Buddhis yang memang berjualan periuk. Dalam arti sesungguhnya. Iya, karena di perairan Jakarta itu ditemukan itu pecahan-pecahan kapalnya. Kayu-kayu bekas kapalnya dan periuk-periuk. Tetapi saat itu juga di daerah Kalibaru, Cilincing, telah ditemukan yang namanya Bodhisattva. 8 ajaran Buddha. Bodhidharma, bukan Bodhisattva, Bodhidharma. Baik. Karena penamaan orang Betawi, Bodhidharma menjadi Budidharma, ya sekarang menjadi banyak kuburan. Budidharma itu ada kelentengnya, dan kayu Bodhidharma itu sampai hari ini masih ada di kelenteng itu di sini. Baik, ini saya seperti membuka Pandora ya. Ternyata tadi Kalitirem, kemudian sampai ke Kalibaru, Cilincing, Bodhidharma gitu. Karena orang kita hanya tahu aja kalau bilang Bodhidharma kuburan, selesai. Baik. Ini perbincangan seperti tengah malam gitu ya. Kita bincang dengan seorang seniman gitu, seperti membuka. Oh, ternyata ada hubungannya semua ya, bukan hanya sekedar nama. Kalau seniman menyebutkan apa arti sebuah nama, ternyata benar sekali punya hal yang selalu terhubung gitu. Nah, kemudian saya sangat paham bahwa ketika seniman yang berkarya akan selalu punya cara indah untuk mengungkapkan gitu, memvisualisasikan. Dalam hari ini tentu kita cerita tentang pementasan, teater dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Abang mengemas ini kemudian bisa mudah dimengerti oleh penonton gitu? Karena kalau saya tadi sempat masuk juga, banyak mungkin wajah-wajah baru yang akhirnya terpapar dengan apa itu teater, kemudian apa itu pementasan dan sebagainya. Artinya bukan orang yang sebenarnya kalau kita cinta teater mungkin bukan orang seperti itu, tapi dia bisa masuk dan melihat. Nah, seperti apa Abang melihatnya? Nah, saya melihatnya, jadi ada dua versi dalam saya memberikan pengarahan pengajaran kepada para pemain sehingga terlihat pemain bisa memahami apa yang saya ucapkan. Saya mulai pendekatan cerita, mendongeng dulu, kepada para pemain. Kemudian setelah mereka memahami benang cerita atau kisahnya, maka seakan-akan coba ini jadi Akitirem, ini jadi ini jadi ini jadi ini, menurut apa yang didapat, yang tertempel di pikiran mereka masing-masing. Sehingga ketika memainkannya, disitulah ada sentuhan sutradara. Yang namanya sebuah kesenian, kalau tidak ada sentuhan, ungkapan, ucapan, itu tidak seru. Siap. Maka dari itu,
ada banyak penambahan-penambahan yang memang harus saya tambahkan di dalam sebuah cerita. Sehingga orang menontonnya punya rangkaian kisah. Padahal kalau kita mau lihat, bisa jadi ketika Pohaci dikawinkan oleh Dewa Warman, itu posisinya mungkin Pohaci sudah berumur sekian belas tahun. Karena memang Pohaci ini sendiri kan luar biasa. Jika abang tahu, Pohaci atau Sang Hyang Sri ini sampai itu dipuja, disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Oke, Bang. Al-Latah, Dewi Kesuburan. Oke, Luar biasa. baik. Ini kemana-mana nih ya. Ya ternyata bahwa seni itu dan Ternyata orang Nusantara Aha. itu luar biasa. Siap. Ini sepertinya akan ada sekolah selanjutnya ya berkaitan dengan ini ya. Karena seperti masih banyak cerita yang harus diungkap Masih banyak. oleh Bang. Masih banyak Bang Tutur sekali. nih. Sesuai dengan namanya ya, bertutur. Iya, bercerita. Mengungkapkan. Terus berkarya Bang Tutur ya. Siap. Kita harus stop di sini tentunya karena waktu juga masih tidak terlalu panjang yang kita dapatkan untuk di tamu kita. Terima kasih sudah bersama kami. Tentunya tetap bergabung, jangan lupa di-subscribe dan seperti apa karya-karya selanjutnya dari Bang Tutur Denes, kita tunggu saja pastinya ya untuk terus mengungkapkan apakah itu sejarah, apakah itu kebiasaan ataupun adat dalam bentuk karya seni. Baik, terima kasih Bang Tutur Denes. Sampai ketemu lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.